Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Halidi. Saya dari kelas manajemen A dengan NPM D1-803550. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari video e-bisnis dan web design. Nah, pertanyaan yang pertama itu, jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Yang kedua, menurut Anda konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain alat tulis kantor? Jelaskan. Itu pertanyaan nomor pertama, apa itu manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional? Sebelum ke manfaat, pengertian dari digital workplace tersendiri adalah adaptasi baru dengan dunia pekerja yang terjadi saat ini. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan sumber daya manusia pun harus mengikuti evolusi tersebut. Fokus dari digital workplace ini adalah memanfaatkan teknologi digital yang akan digunakan oleh karyawan untuk melakukan tugas pekerjaan, mulai dari kebutuhan hingga yang sudah dilakukan. Belum lama ini, Aruba Networks mengadakan survei yang menyorot manfaat digital workplace di mata karyawan. Dari survei terhadap 7.000 responden di 15 negara tersebut, terungkap karyawan di perusahaan yang aktif mengadopsi tools digital mengaku mengalami peningkatan produktivitas sampai 73%. Selain itu, 70% mengaku memiliki work-life balance yang lebih sehat berkat penggunaan teknologi di lingkungan kerja. Selain bermanfaat bagi karyawan, digital workplace juga akan membantu perusahaan dalam menggait talenta terbaik. Persaingan memperebutkan talenta kini semakin ketat seiring bermunculan perusahaan startup digital. Karyawan yang bekerja di tempat kerja atau kantor digital tidak hanya lebih produktif tetapi juga lebih termotivasi, memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan mengalami tingkat kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, itu untuk manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Untuk pertanyaan nomor 2, konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja nih selain alat tulis kantor? Nah, saya akan menjelaskan konsep B2B selain pada alat tulis kantor. Perusahaan B2B jelas memiliki target audiensi yang berbeda karena langsung menyasar perusahaan yang membutuhkan suplai bahan baku untuk proses produksinya. Seperti contohnya industri otomotif atau pabrik mobil yang dalam setiap produknya membutuhkan produk ban, baterai, dan komponen lain terikat produksi mobil tersebut. Pabrik mobil akan merakit semua komponen pendukung itu hingga akhirnya menjadi satu produk mobil utuh yang memiliki nilai jual. Artinya, saat kamu membeli mobil, maka secara tak langsung membeli komponen-komponen lain dalam mobil tersebut, seperti ban, kaca, spion, jok mobil, dan sebagainya. Dengan begitu, penjualan dengan transaksi B2B sangat penting dalam keberlangsungan rantai pasokan industri. Selain itu, ada yang dinamakan digital agency. Familiar dengan jenis bisnis digital agency? Ya, ternyata digital agency merupakan salah satu contoh B2B di Indonesia yang cukup eksis keberadaannya. Digital agency sendiri merupakan salah satu bisnis pelayanan jasa pemasaran yang bertugas untuk membantu perusahaan dan bisnis lain dalam melakukan promosi. Proses ini pun mengambil jalur digital sebagai media untuk melakukan promosinya. Biasanya, dalam digital agency ada tim belakang promosi bisnis tersebut. Ada desain yang bertugas dalam tampilan visual, content writer, copywriter, dan juga social media officer. Tim ini yang nantinya akan berkolaborasi dalam proses kreatif untuk membuat promosi yang sesuai dengan karakter kliennya, yaitu bisnis yang menggunakan jasa digital agensi tersebut. Hasil dari proses kreatif ini biasanya dapat dilihat aset digital klien, mulai dari official website, microsite, hingga sosial media, baik dalam bentuk revitalisasi tampilan website, konten, maupun sosial media post. Yang terakhir ada supplier bahan baku. Menjadi supplier bahan baku merupakan contoh B2B di Indonesia yang paling familiar.
Bagaimana tidak, cara kerjanya yang simpel dengan memasok bahan baku tertentu untuk proses produksi menjadikan bisnis yang mudah dipahami. Sebagai contoh, sebagai supplier sayuran hidroponik, seorang pemilik kebun bisa menjual barang mentahnya kepada supermarket organik maupun restoran salad. Selain itu, bahan baku yang dijual juga bisa berupa jasa. Misalnya, seseorang yang bertugas untuk menjadi supplier tenaga kerja kebersihan di kantor-kantor. Namun, supplier bahan baku lebih familiar bentuk produk bahan mentahnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.